Sumpit atau sumpitan merupakan salah satu senjata utama suku Dayak di Kalimantan yang digunakan untuk berburu maupun dalam pertempuran terbuka, atau sebagai senjata rahasia untuk pembunuhan diam-diam. Dari segi penggunaannya, sumpit atau sipet memiliki keunggulan tersendiri karena dapat digunakan sebagai senjata jarak jauh dan tidak merusak alam karena bahan pembuatannya yang alami. Dan salah satu kelebihan dari sumpit atau sipet ini memiliki akurasi tembak yang dapat mencapai 200 meter. Dalam video berikut ini akan kami sajikan 5 fakta menarik tentang sumpitan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video kami berikutnya. Proses pembuatan sumpit. Untuk mendapatkan sumpit yang baik dan berkualitas harus menggunakan kayu pilihan, antara lain kayu tampa, kayu ulin, kayu lanan, kayu berangbungkan, kayu plepek atau kayu resak. Tidak semua orang mampu membuat sumpit dan hanya orang-orang yang ahli di dalam bidangnya saja. Suku Dayak yang terkenal mempunyai keahlian khusus dalam pembuatan sumpit yaitu suku Dayak Odano, suku Punan, Kayan, Bahau, Siang, dan Pasir. Pembuatan sumpit diawali dengan penebangan pohon kayu besar yang kemudian dipotong memanjang sekitar 3 meter. Dari sebuah pohon berukuran besar dapat dibuat 10-20 batang sumpit. Untuk membuat lubang di tengah sumpit digunakan alat yang terbuat dari batu gunung yang telah dilebur dan lubang sumpitan harus lurus dan licin. Proses pembuatan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama murni menggunakan tenaga dan keterampilan tangan si pembuat, dan cara yang kedua dengan memanfaatkan tenaga alam, yaitu dengan kekuatan arus air yang terdapat di riam yang didesain semacam kincir penumbuk padi. Menurut hukum adat suku Dayak, sumpit pantang dipotong dengan parang dan pantang pula diinjak-injak. Harga jualnya pun telah ditentukan oleh hukum adat, dan melanggar aturan berarti tidak menaati hukum adat. Akibatnya bisa-bisa dituntut dalam suatu rapat adat. Anak sumpit atau damek. Damek ialah anak sumpitan yang dibuat dari dahan kayu bamban yang sudah dikeringkan. Terdapat 2 jenis anak sumpit, yaitu yang mengandung racun digunakan untuk menyerang lawan, dan yang tidak mengandung racun digunakan untuk berburu. Bentuk dan ukuran anak sumpit bermacam-macam, umumnya dengan panjang 15 cm dan sekitar 5 cm dari ujung damek dibuat celah atau dikerat. Dengan celah tersebut, tancapan ujung damek tidak mudah terlepas karena mengikat daging korbannya. Dengan demikian, ipuh yang dicampur kepada damek dapat meracuni korbannya. Ujung damek dapat juga diberi kaitan semacam pancing untuk menyumput burung-burung kecil. Digunakan gumpalan tanah, kerikil atau buah-buahan hutan yang besarnya telah disesuaikan dengan ukuran lubang sumpit. Ujung sumpit atau sangko. Pada bagian atas sumpit tepat di depan sasaran bidik, dipasang tombak yang disebut sangko. Tombak tersebut terbuat dari batu gunung yang diikat dengan anyaman rotan, dan tombak ini berfungsi sebagai senjata cadangan saat berperang maupun saat berburu. Senjata suku Dayak melawan penjajah. Dari sekian banyak cerita pejuang Nusantara yang terkenal, ada satu suku dari daerah Kalimantan yang kita kenal dengan suku Dayak. Mereka bergerak dan bertempur bak seluman, bahkan tentara Belanda menyebutnya pasukan hantu. Tentara Belanda dengan senjata canggih seperti senapan dan meriam pun kewalahan saat menghadapi prajurit Dayak yang pada umumnya hanya mengandalkan sumpit. Yang membuat pihak penjajah gentar adalah anak sumpit yang beracun. Prajurit Dayak mengolesi mata anak sumpit dengan getah pohon ipuh atau pohon iren. Dalam kesenyapan mereka beraksi melepaskan anak sumpit yang disebut damek. Tanpa tahu keberadaan lawannya, tiba-tiba saja satu persatu serdadu Belanda terkapar, membuat rekannya yang masih hidup lari ketakutan. Tak sampai 5 menit setelah tertancap anak sumpit pada bagian tubuh manapun, serdadu Belanda yang awalnya kejang-kejang akan tewas. Bahkan bisa jadi dalam hitungan detik mereka sudah tak bernyawa lagi. Sebagai olahraga, fungsi sumpit saat ini bukan lagi untuk berburu atau untuk berperang, melainkan diperlombakan pada olahraga-olahraga daerah.
menjadi nomor olahraga yang diperhitungkan pada setiap pertandingan yang diselenggarakan di daerah. Olahraga sumpit tidak jauh berbeda dengan olahraga lainnya, seperti olahraga tembak atau olahraga panah. Biasanya untuk sasarannya dibuat lingkaran dari karton atau kertas. Peserta lomba berlomba-lomba untuk mengenai lingkaran yang telah dibuat dengan jarak yang telah ditentukan oleh panitia. Demikian fakta tentang sumpit. Mungkin saja masih ada beberapa fakta menarik lainnya. Untuk itu silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat.